Hai sahabat Bagus Kaniaya Channel. Kali ini Mimin mencoba untuk membuat alur cerita yang berjudul Ki Balian Batur. Adapun lakon cerita ini biasanya dipentaskan salah satunya dalam pertunjukan calon arang. Gambar yang ditampilkan hanyalah ilustrasi sebagai pemanis cerita. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja tonton alur cerita ini. Dikisahkan sekitar awal tahun 1700 Masehi, ada seorang termasyhur kesaktiannya tentang ilmu hitam, keturunan Sengguhu Bintang Danu, karena mendapatkan penugerahan Ida Hyang Ning Hulun Danu Batur. Oleh sebab itulah beliau kemudian dikenal dengan nama Ki Balian Batur. Bertempat tinggal di dusun Teledunginya, di sebelah barat desa Cau. Mempunyai asrama wilayah di desa Ketegan Alas Kedangkan di dekat Abian Timbul, sekarang dikenal dengan nama Banjar Rangkan Desa Ketewel Sukawati. Sosok Ki Balian Batur seorang lelaki berambut panjang, dengan kebiasaan apabila mencuci rambutnya pergi ke alas rangkan untuk mengeringkannya. Suatu ketika beliau merasa dirinya ditantang oleh kerajaan Memui karena penghinaan prajurit kerajaan Memui yang menghina anaknya yang bernama Nimadewali. Anaknya dituduh berdagang makanan berbahan daging manusia, serta difitnah menyebarkan ilmu leak dengan ilmu hitamnya. Saking murkanya, Ki Balian Batur lantas memerintahkan semua muridnya berkumpul dan memohon anugerah di Pura Dalam untuk melakukan penyerangan terhadap kekuasaan kerajaan Memui di bawah Raja Nyai Gusti Agung Putu yang juga bergelar Cokorda Sakti Blambangan. Murid-murid Ki Balian Batur mulai melakukan penyerangan dengan menciptakan gerubuk di pesisir timur kekuasaan kerajaan Memui, sehingga banyak rakyat Memui di desa Cau sampai ke desa Keramas seketika sakit dengan gejala-gejala muntaber dan berakhir dengan kematian tanpa putus-putusnya. Mengetahui hal itu I Gusti Agung Putu menjadi murka. Kemudian Raja Memui bersama rakyat pilihannya dipimpin oleh Ki Gumiar Bandesa kemudian bersiap-siap menyerang Ki Balian Batur. I Gusti Agung Putu beserta laskar Memui kebingungan menghadapi lawan yang bersifat gaib. Di dalam serangan ini, beberapa murid Ki Balian Batur berhasil dibunuh. Namun Ki Balian Batur tidak dapat dibinasakan. Terjadilah pertempuran sengit antara Ki Balian Batur dengan rakyat Memui pimpinan Bendesa Gumiar dari Memui. Ketika itu Ki Balian Batur menyerukan kepada Raja Memui bahwa ia tidak bisa dibunuh dengan keris pusaka milik Raja Memui. Akhirnya terdengarlah suara di angkasa, yang memberitahukan I Gusti Agung Putu bahwa Ki Balian Batur hanya dapat ditundukkan dengan bedil Ki Narantaka dengan peluru Ki Seliksik milik I Dewa Agung Klungkung. Mendengar wahyu tersebut I Gusti Agung Putu mundur dari pertempuran dan segera berangkat ke Istana Semarajayapura Klungkung menghadap Dewa Agung Jambe, serta memberitahukan maksud kedatangannya. Dewa Agung Jambe berkenan memberikan Ki Narantaka dengan peluru Ki Selisik, tetapi memutus puteranya Dewa Agung Anom Sirikan untuk melaksanakan tugasnya membunuh Ki Balian Batur beserta para sisyanya. Dalam persiapan penyerangan Dewa Agung Anom dibuatkan asrama di pinggir Alas Kedangkan. Singkat cerita Dewa Agung Anom bersama Gusti Agung Putu dan Ki Bendesa Gumiar kembali menyerang Teledunginya.
Maka terjadilah pertempuran sengit antara Raja Mengui melawan Ki Balian Batur. Dengan tidak membuang kesempatan, beliau mengangkat bedil Kinarantaka dan menembakkan peluru Ki Selisik tepat mengenai kuku ibu jari Ki Balian Batur, tembus sampai ke kepalanya. Ki Balian Batur akhirnya gugur. Sebelum meninggal, ia meminta maaf kepada Ida Cokorda Sakti Blambangan dan juga Dewa Agung Anom Sirikan karena sudah menyusahkan beliau. Yang menyebabkan Ki Balian Batur berani membuat kekacauan karena semata-mata menjalankan titah dari Dewi Danu. Dewi Danu sangat murka karena Ida Cokorda Mengui tidak rukun dengan Dewa Agung Semarapura. Kini setelah kedua kerajaan ini bersatu, maka tenanglah hati Ki Balian Batur sebab tugasnya telah usai. Ia mohon diri dan akhirnya meninggal dunia. Demikianlah alur singkat cerita Balian Batur. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian cerita ini, dan semoga terhibur.